Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali insya Allah dalam belajar pendidikan agama Islam. Anak-anak, alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa gitu ya, kita bisa bersama-sama mendengarkan suara ustazah dari daring lewat online. Insya Allah tidak menjadi apa ya, ini insya Allah terbaik untuk kita semua. Anak-anak semua, mari kita awali dulu belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, anak-anak kelas 6, hari ini akan ustazah jelaskan tentang materi ketiga mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di sini kita akan belajar tentang Asmaul Husna KD 3.2. Ya. Langsung saja. Mari tadi sudah berdoa ya. Akan ustazah lanjutkan penjelasan mengenai Asmaul Husna. Nah, anak-anak semua, dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita sebagai manusia pasti pernah dan akan mengalami kesulitan. Hal tersebut merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya ketika kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Mintalah pertolongan dengan menyebut nama-nama yang indah yang Allah miliki melalui Asmaul Husna. Nah, apa saja nama-nama yang indah itu yang dimiliki Allah? Untuk itu mari bersama-sama kita akan belajar Asmaul Husna untuk pertemuan hari ini. Nah, anak-anak semua, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, gelar, sebutan sekaligus sifat Allah. Nah, yang indah lagi baik. Asmaul Husna itu berjumlah 99 yang semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang memiliki dan menyamai nama-nama tersebut. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaannya dianjurkan untuk memahami, mempelajari, dan menghayati isi kandungan dari nama-nama tersebut. Nah, kita akan belajar 4 Asmaul Husna dalam bab ini. Yang pertama, As-Somad. As-Somad itu maha dibutuhkan. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semuanya membutuhkan Dia. Dialah satu-satunya penolong, satu-satunya tempat memohon bantuan ketika orang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan, serta mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui rahmat Allah. Rasa membutuhkan dalam hidup ini seringkali dirasakan oleh manusia dan seluruh makhluk hidup. Contohnya bayi yang baru lahir, tampak sekali membutuhkan ibunya, bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nah, ketergantungan kepada sesuatu itu sifat makhluk hidup, berbeda dengan Allah yang hanya mempunyai sifat qiyamuhu binafsih. Apa itu qiyamuhu binafsih? Berdiri sendiri dan memiliki nama yang indah, yaitu As-Somad, yang berarti maha dibutuhkan. Nah, sebagai seorang umat muslim, kita harus berusaha menerapkan makna-makna dari nama Allah As-Somad dengan membiasakan perilaku terpuji sebagai berikut. Contohnya, 1, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Sehingga kita harus saling menolong. Nah, tidak boleh mencari kekuatan sendiri. Yang kedua, saling menolong dalam kebaikan. Terus jika kita mempunyai keinginan dan cita-cita, berdoalah kepada Allah, karena Dialah tempat kita meminta, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Allah dapat menciptakan semuanya, segala sesuatu yang dikehendakinya.
Nah, di sini firman Allah, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Nah, maka jadilah sesuatu itu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas gitu ya. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha berkuasa. Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki kepada makhluknya. Tanpa kekuasaan yang berasal dari Sang Pencipta, segala sesuatu itu tidak sempurna. Nah, pasti lemah, tidak bisa apa-apa. Jika Allah memberikan kekuasaannya, maka hal itu akan terjadi atas kehendak Allah. Nah, dalam tadi surah Yasin ayat 82 yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan Allah tidak terbatas gitu ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak hangus dibakar. Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkat dan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular besar. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Adapun mukjizat Nabi Muhammad diantaranya adalah Isra Mi'raj dan penerimaan Al-Quran. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada kekasihnya adalah tanda bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Sesuai firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat 42 yang artinya sesungguh Allah Maha berkuasa atas mereka. Nah, di sini Al-Muqtadir sebagaimana sebagai nama dan sifat Allah mengandung pesan agar kita memiliki jiwa kepemimpinan, minimal dapat memimpin diri sendiri, kemudian dapat meluas pemimpinan itu di lingkungan sosial, seperti menjadi ketua kelas atau menjadi pemimpin diskusi. Nah, di sini mulai sekarang hendaklah kita melatih diri kita agar terbiasa berpikir kritis, bertindak cermat dan tegas dalam mengambil keputusan. Jadilah orang yang percaya diri dan tidak terombang-ambing pendapat orang lain yang tidak benar. Semua itu adalah karakter pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Selain mengandung pesan agar kita memiliki jiwa kepemimpinan, Al-Muqtadir ini juga memberi pesan agar kita menjadi manusia yang berpotensi. Nah, cobalah mengenal diri sendiri. Pasti kita akan mendapatkan bakat dan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya apa? Kita menerapkan makna dari nama Allah Al-Muqtadir ini. 1. Anak-anak memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat diasah dengan berani mengungkapkan pendapat. Jadi nggak usah takut ketika disuruh mengungkapkan pendapat. Terus percaya diri saat kita maju ke depan. Pokoknya semuanya selama itu hal positif harus berani. Tuh. Terus Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqtadim, Maha mendahulukan. Al-Muqtadim artinya Maha mendahulukan. Nah, di sini Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia berhak mengutamakan siapa saja dan siapa saja yang dia hendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Nah, di sini Allah tidak mempercepat sesuatu kecuali ada kebaikan di balik semua itu. Nah, di sini harus yakin. Ada di surah Saba ayat 30. Nah, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat itu. Nah, Allah Maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah juga mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jika Allah menghendaki sesuatu, mendahulukan orang lain, tidak ada yang mampu menghalangi. Nah,
sebagai umat muslim kita harus berusaha untuk menerapkan makna Asmaul Husna Al-Muqtadim. Contohnya piye? Perilaku yang bisa kita contoh itu selalu mendahulukan diri dalam berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa ada manfaatnya. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan orang banyak. Nah, terus kita juga harus mengerjakan PR pada waktunya, membantu orang tua daripada bermain. Nah, selama pandemi ini, setelah belajar, maka anak-anak jangan dibuat waktu itu untuk yang tidak berguna. Nah, terus yang terakhir, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi atau Maha Kekal. Nah, anak-anak, apa itu Al-Baqi? Al-Baqi Maha Kekal. Allah yang Maha Kekal akan tetap ada ketika semua makhluknya binasa. Nah, apakah kamu sering mendengar berita tentang bencana alam? No, dulu tsunami di Aceh, Jogja diguncang gempa, banjir di Banjarnegara. Banjarnegara apa ya? Longsor kayak gitu ya. Porong direndam lumpur Lapindo ya. Banyak lagi musibah alam lain yang belum istilahnya tidak terdeteksi oleh kita. Nah, coba perhatikan sekarang ini kan ada coronavirus ya, COVID-19 ini juga bencana untuk kita. Nah, maka ketika kita seperti ini, coba perhatikan tumbuhan-tumbuhan di sekitarmu. Banyak tanaman yang kering, kemudian mati. Hewan pun mengalami hal yang sama. Hari ini sakit, besok mati. Gedung-gedung menjulang tinggi itu roboh. Nah, ya toh. Bahkan manusia yang diberi tugas Allah untuk mengurus pun juga binasa. Inilah ketika semua itu hancur, maka Allah tidak akan pernah hancur. Semua gambaran di atas itu menunjukkan bahwa lemahnya makhluk Allah. Mereka tidak dapat mempertahankan hidupnya. Mereka rentan terhadap penyakit dan kematian. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir bersamaan dengan hancurnya alam semesta pada hari kiamat kelak. Nah, sebagaimana saat itu hanya Allah lah yang akan tetap kekal. Sebagaimana di firman Allah ayat 26 sampai 27 dalam surat Ar-Rahman gitu ya. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap kekal. Maka tidak ada manusia yang kekal, hanya amal saleh yang kita lakukan, pahalanya akan tetap kekal sampai hari akhir. Orang yang mempunyai banyak harta, kemudian menggunakan untuk beramal saleh, misalnya menyekolahkan anak yatim, membangun masjid, dan amal saleh lainnya, ia akan mendapat pahala dari amal saleh itu kekal nanti di sisi Allah. Nah, Al-Baqi mengandung pesan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak sombong dalam menjalani hidup, serta melakukan amal saleh kapanpun dan dimanapun. Nah, berikut penjelasannya. Pertama, bertawakal itu artinya apa? Bertawakal artinya berserah diri kepada Allah. Bertawakal diawali dengan berusaha untuk mencapai sukses, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, tidak sombong, artinya tidak merasa bahwa hasil kita yang kita dapatkan sepenuhnya itu jerih payah kita sendiri. Nah, maka kita harus rendah hati. Sesungguhnya sukses yang tergenggam di tangan itu karena adanya turut campur Allah dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, sering-seringlah beramal saleh karena pahalanya akan kekal di sisi Allah. Salah satu contohnya dengan menolong sesama dalam kebaikan. Nah, anak-anak semua, demikian tadi penjelasan Ustazah di bab pertama. Nah, anak-anak, tugas anak-anak hari ini setelah mendengar ulasan dari Ustazah, tugasnya satu saja. Nah, setelah ini anak-anak silahkan menulis di buku tulis kalian rangkuman di halaman 34. Setelah itu hafalkan, baca lewat voice note dikirim ke Ustazah via Japri. Nah, demikian dari Ustazah akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.